apakah sistem demokrasi ini berhasil, terutama untuk mewujudkan negara kita itu maju dan sejahtera? Karena sebetulnya, teman-teman sekalian, sistem politik ini bukan tujuan, tapi mereka sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan negara. Coba, kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar, tujuan negara kita itu kan bukan untuk menjadi negara yang demokratis sebetulnya. Tapi di antara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta menjalankan ketertiban dunia, dan lain sebagainya itu. Jadi bukan untuk menjadi negara yang demokratis. Demokrasi ini alat atau sistem atau cara yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan tujuannya. Maka dari itu refleksinya adalah apakah sistem demokrasi kita itu berhasil untuk mewujudkan itu. Nah, dalam banyak teori dan pendapat atau riset, sistem politik demokrasi ini secara luas dianggap sebagai sistem yang paling berhasil atau cenderung berhasil dalam mencapai tujuan jangka panjang seperti stabilitas politik, kesejahteraan ekonomi yang tinggi, inovasi teknologi, dan perlindungan hak asasi manusia. Karena tadi prinsip-prinsip dasarnya mereka ada di dalam demokrasi ini. Yang kedua, sistem demokrasi ini hanya saja di apa ya, eh, mengalami sisi negatif atau sisi lain dari demokrasi itu ada yang bersifat cenderung dianggap lambat dalam pengambilan keputusan, rentan terhadap konflik politik, dan memiliki kekurangan potensi memicu anarkis. Jadi kadangkala kalau sistem demokrasi ini tidak terkelola dengan baik, sering berpotensi memicu anarkis. Misalnya demonstrasi, kalau tidak dikontrol bisa menimbulkan anarkisme atau kekerasan dan kerusakan dan sebagainya. Rentan terhadap konflik politik, ya pasti karena ada kebebasan di tengah-tengah masyarakat. Semua orang boleh berbicara, sehingga baik terjadi konflik di masyarakat secara langsung maupun konflik di media maya atau media massa. Dan yang paling dirasakan kelemahannya adalah lamban dalam pengambilan keputusan. Biasanya ini sistem politik demokrasi itu. Misalnya untuk mengambil keputusan tertentu itu cenderung tidak bisa dilakukan secara cepat karena harus taren dulu dengan DPR. Kan banyak ya kewenangan atau kekuasaan eksekutif itu yang tidak bisa langsung diambil secara cepat oleh eksekutif atau presiden, tapi harus mendengar pertimbangan atau memperhatikan pertimbangan DPR, harus mendengar atau mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung. Nah, misalnya kayak presiden ingin memberikan amnesti, abolisi, gerasi, rehabilitasi, itu kan secara konstitusi dibatasi. Nah, tapi itu semua kadangkala bisa dikelola dengan ya apa konsolidasi antara cabang kekuasaan eksekutif dengan legislatif. Tetapi ini juga bisa memicu sisi negatif. Ketika antara legislatif dan eksekutif itu tercenderung terkonsolidasi dengan apa kuat, maka kecenderungan kontrol dari legislatif terhadap eksekutif itu juga akan lemah. Sehingga potensi terjadi tadi sistem politik yang tidak demokratis, tetapi yang otoriter atau bahkan totaliter. Nah, jadi bandul sistem politik ini harus dijaga. Jadi, walaupun kita menerapkan sistem politik demokrasi, karena dianggap sulit untuk pengambilan keputusan, dianggap lambat atau lamban, kadangkala akan lari kecenderungan kepada sistem yang otoriter atau totaliter tadi itu. Keberhasilan dari sistem politik demokrasi dinilai dari kemampuannya untuk beradaptasi. Jadi luas ya demokrasi itu, mampu mengoreksi diri karena ya tadi ada instrumen-instrumen yang mengontrol jalannya pemerintahan serta menyediakan mekanisme damai untuk perubahan kepemimpinan. Seburuk-buruknya demokrasi dalam konteks pergantian kepemimpinan itu cenderung menjamin perubahan kepemimpinan secara damai dan terlembaga. Adanya pemilu, adanya ketika pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya bisa disengketakan, ada Mahkamah Konstitusi kalau di Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya. Dan kalau sudah diputuskan, semuanya bisa menerima dengan baik. Ya, biasanya begitu. Karena akhirnya mereka sudah fokus pada rekonsiliasi dan menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Itu salah satu keberhasilan dari eh, demokrasi ya, yang dianggap bisa beradaptasi dengan baik, mengoreksi atau mengkontrol diri,
menyediakan mekanisme damai. Nah, teman-teman sekalian, agar sistem demokrasi ini berhasil mewujudkan negara menjadi maju, harus didukung oleh beberapa hal. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Kemudian meritokrasi dan birokrasi yang profesional, anti korupsi, kebebasan ekonomi, nilai tambah ekonomi dan ekonomi yang kompetitif, investasi SDM, partisipasi masyarakat sipil yang kuat. Kalau beberapa hal ini bisa dijamin dan bisa berjalan, niscaya demokrasi itu bisa eh, mewujudkan negara itu untuk menjadi negara maju. Dan ketika kemudian yang terjadi adalah sebaliknya, supremasi hukumnya buruk, tidak transparan, tidak akuntabel, tidak meritokratif. Jadi pengisian jabatan itu dilakukan eh, karena like or dislike tadi, birokrasi yang tidak profesional, korupsi merajalela, ekonomi yang sangat eksklusif, tidak mempertimbangkan dan memprioritaskan nilai tambah, ekonomi yang tidak kompetitif, monopoli terjadi di berbagai sektor, tidak ada investasi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat sipil yang lemah atau tidak diberikan partisipasinya, tidak dijamin partisipasinya, maka niscaya demokrasi ini akan menjadi anomali. Mereka akan justru menjadi pembunuh daripada sistem itu sendiri. Nah, karena apa? Karena tidak ada dukungan daripada aspek-aspek yang lain tadi itu. Jadi ketika ada kebebasan, ada jaminan perlindungan HAM, dan lain sebagainya, yang ada hanya ada anarkisme. Karena tadi tidak ada jaminan-jaminan yang tadi itu, kemudian bisa berdampak pada ininya melambannya pemerintahan, bahkan bisa jadi pemerintah itu tidak bisa menjalankan pemerintahan secara efektif.